Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di Acara Islam. Apakah yang dimaksud manusia lengah terhadap ketetapan Allah? Benarkah seorang yang beragama Islam bisa tergelincir dan kekal di neraka? Mari kita simak videonya. Kelengahan manusia itu yang umumnya terjadi karena menganggap ringan atau kecil sesuatu hal, sehingga dia lupa atau ada informasi yang terlewatkan. Bisa jadi kecil bagi kita, ternyata sesuatu yang besar di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak beribadah? Atau kenapa berbuat curang mengurangi timbangan? Tidak takutkah masuk neraka? Si Fulan pun menjawab, takut. Tetapi tidak apa, karena sudah masuk neraka kan, nanti masuk surga. Ini dasarnya. Dari Abu Sa'idi Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, penghuni surga akan masuk surga, dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka, yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih dan merupakan kabar baik bagi umat muslim. Namun bagaimanakah menurut Al-Quran? Dan Allah berfirman, dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 80-82. Berdasarkan tafsir Imam Ibnu Katsir. Dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan sayi'ah dalam ayat ini ialah kemusyrikan. Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal dengan riwayat di atas, telah diriwayatkan sehubungan dengan firman-Nya, dan ia telah diliputi oleh dosanya. Al-Baqarah ayat 81. Yang dimaksud dengan bihi, ialah bikol bihi, yakni, dan hatinya telah diliputi oleh dosanya. Abu Hurairah, Abu Wa'il Atta dan Al-Hasan telah mengatakan, sehubungan dengan firman-Nya ini, bahwa kemusyrikan telah meliputi dirinya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya, dosa-dosa kecil itu, akan menumpuk pada seseorang, lalu membinasakannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan atau syirik, dan Dia mengampuni segala dosa, yang selain syirik, itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Hendaklah kita semua menjaga diri kita, dari sistem atau perbuatan syirik, atau menduakan perintah dan larangan Al-Quran. Contoh kecil perbuatan syirik, yaitu ketika Allah menetapkan, sholat subuh 2 rakaat. Namun dirubah dengan sengaja menjadi 3 rakaat. Merubah ketetapan atau hak Allah adalah termasuk perbuatan syirik. Lantas bagaimana kita menghindarinya? Dan telah ada suri teladan pada Nabi Ibrahim yaitu buro, atau berlepas diri. Dan Allah berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim, dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu, ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surat Al-Mumtahanah, ayat 4. Dan inilah perkataan sebenarnya setan, tentang perbuatan syirik. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Ibrahim, ayat 22. Kemenangan terbesar iblis adalah menjerumuskan manusia kepada kemusyrikan atau syirik, karena tidak perlu melarang manusia untuk sholat dan beribadah. Hanya dengan syirik Allah tidak akan pernah memaafkan kita, apalagi menyelamatkan manusia dari azab api neraka yang kekal. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Di episode selanjutnya kita akan bahas tentang Ma'rifatul Insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.